Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NU yang di rumah? Senang sekali sore ini kita berjumpa dalam program Parembagan Manfaati. Mungkin sobat NU yang di rumah bertanya-tanya ya, ini kok podcastnya dari luar ini mau ada apa gitu, pasti penasaran kan? Nah, pada sore kali ini kita kedatangan tamu dari PAC PSNU Borobudur. Penasaran apa yang akan dilakukan oleh PAC PSNU Borobudur? Pertama, kita akan menyaksikan sebuah persembahan dari teman-teman PAC PSNU Borobudur. Untuk itu, langsung saja kita saksikan bersama-sama PAC PSNU Borobudur. Kakak anteng. Kesiapan. Hormat Dewan Juri. Hei. Salam Bagarusa. Hormat IPSI. Hei. 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 Hey! 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 Sikap. Sini, geser. Salam NU. Hormat IPSI. Hei. Hei. A B C D. Hei. Hei.
posisi bikin lingkaran. Untuk barisan depan, balik kanan, gerak. Oke, mundur, bikin lingkaran. Yuk, terus lingkaran. Yang lain duduk melingkar ke samping. Ya. Dimundur. Ambil sikap, duduk. Hei. Masuk. Jangan ke sini. Untuk penampilan selanjutnya adalah bagian pernafasan dengan kombinasi konsentrasi. Akan ditampilkan dari MI Ma'arif Tuk Songo. Silakan untuk menempati tempat, maju. Yuk. Oke, bikin barisan, turun, kasih jarak 1 langkah ke belakang. Ya, ambil sikap kuda-kuda. Hei. Nah, ini adalah konsentrasi menusuk balon dengan tusuk sate untuk mengetes konsentrasi anak-anak kita. Apabila nanti kok meletus, berarti dia konsentrasinya masih terganggu. Bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, konsentrasi. Oke, ganti. Konsentrasi, mboten sak kesusu. Konsentrasi nggih. Baca doa seperti yang sudah diajarkan. Bagaimana ben ora jeblok piye carane? Yuk, ganti. Ganti. Sudah setengah jalan. Ganti. Sudah setengah jalan. Butuh konsentrasi. Hati-hati. Oke, cukup. Tepuk tangan. Sudah berhasil 1 dengan balon merah atas nama Husna. Dari MI Ma'arif Tuk Songo. Bisa langsung 2 untuk terakhir. Atas nama Ulfa, MI Ma'arif Ringin Putih. Tepuk tangan. Yang sudah bisa kembali balik kanan untuk duduk, diserahkan tombol Mbak. Ya. Gon. 1 lagi. Kasih. Untuk Siva konsentrasi sampai ya, walaupun sampai kecil tapi tidak meletus. Tepuk tangan untuk Anita, MI Ma'arif Tuk Songo. Akhirnya semuanya akan berhasil dengan ketelitian masing-masing. Untuk konsentrasi dan sains selanjutnya adalah kami panggil adik Maulida sama Yulfa. Terus tangan untuk Siva dari MI Ma'arif Tuk Songo telah berhasil dan akhirnya setelah melewati berbagai letusan-letusan akhirnya dapat menyelesaikan dengan konsentrasi dengan tingkat tinggi. Selanjutnya untuk konsentrasi selanjutnya adalah dengan posisi berdiri ya, maju langsung cepat Mbak, dipersiapkan agak ke sini. Geser, ya. Siap, maju, ayo. Ini adalah permainan bola-bola api.
yang akan diperagakan oleh siswa-siswi kita dari yang telah melaksanakan atau yang ngasih kan biar mbaknya. Yuk, ayo, ya, bawa mereka. Siap untuk yang ngerek. Tangan dulu juga enggak boleh, enggak apa-apa. Tangannya dari belakang mbak, rata tuh kurang. Ya. Ya, sudah. Untuk yang selanjutnya bisa untuk tangan. Oke, semuanya kasih. Rai ini meneh dong. Ya. Agak ke atas biar kelihatan. Oke. Panas mboten, Dik? Mbak panas karena sudah terbiasa nggih. Cuma anget-anget biasa. Yuk, terus. Mungkin ini hanya sebuah permainan nggih, menghibur dan umpluk kok iso kobong. Nah niku mbak-mbak ini niku sing ndameli. Mungkin cukup ya, ganti untuk yang lain. Mas Afif. Untuk perform selanjutnya adalah peragaan kakak. Sampean yang kesana. Oke. Peragaan SD A dengan golok. Oke. Ya. Ini yang digunakan adalah senjata palsu khusus untuk pencak silat. Tidak tajam, boten landep. Nggih. Tumpul dan itu bahannya bukan dari besi tapi dari aluminium. Jadi nek ditekuk bengkong. Ini adalah jurus-jurus dasar dalam Pagar Nusa. Ada SDA, SDB, SMPA, SMPB sampai SMA, AB dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Setelah itu ini adalah konteks dasar di mana seseorang bisa mengikuti UKT atau ujian kenaikan tingkat di saat sudah menghafalkan jurus-jurus yang masing-masing jurus mempunyai makna dan arti. Delapan. 9. Ini jurus terakhir untuk yang ke-9. Jurus pasang bawah. Ya. Ya. Cukup. Ya, terima kasih untuk dari MI Ma'arif Tok Songo kelas berapa? Kelas berapa, Dik? Kelas 2. MI Ma'arif Tok Songo. Selanjutnya untuk pernafasan, kami mohon untuk beberapa adik untuk memperagakan seberapa kuat pernafasan Anda di saat dengan sudah melakukan latihan. Monggo. Nggih. Adab situ nggih. Untuk semuanya. Lari kecil. Pan. Tinggi. Tumit. Cepat. Lebih cepat. Merapat. Jatuh depan. Lontar depan. Ambil posisi sit up. Ratakan. Kaki lurus ke atas. Cek perutnya, Mas. Turunkan. Atas lagi. Turunkan. Atas lagi. Turunkan. Ambil nafas. Simpan perut.
banyak yang SD ya. Ya, MI. MI Ma'arif. MI Ma'arif. Wah, berarti semuanya dari Dari MI Ma'arif. MI Ma'arif. Wah, keren sekali. Luar biasa ternyata. NU punya generasi-generasi muda yang hebat ya. Harus mempunyai karena harus dengan tuntutan zaman kita harus siap. Sikap berdiri Keren, semuanya. luar biasa. Bikin 2 barisan lagi seperti tadi. Ya. Kasih jarak. Balik kanan. Oke, rentangkan tangan lagi. Mbak Nita, Mas Rito. Ya, geser. Ya. Ini untuk penampilan terakhir performnya. Nanti ada salam NU sama yel-yel. Wah, siap, cukup. siap. Tegap, gerak. Salam NU. Hormat IPSI. Hu. Hu. NU. Hu. 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 Siap. Siapa kita? Masirat NU. Pagar Nusa. NKRI. Bela Kiai. Pancasila. Tepuk Pagar Nusa. Pagar Nusa Borobudur mengucapkan selamat Hari NU ke-95. Semoga tetap jaya. Sudah kembali hormat dewan juri. Hei. Hadap kanan. Gerak. Kanan mana? Oke. Kembali beri. Depan. Oke, jalan. Ya. Ambil ini. Demikian untuk penampilan anak-anak atau santri-santri Pagar Nusa 1986. Semoga diberi keberkahan, diberi kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan perjuangan para alim ulama yang telah memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama. Inilah kekuatan kita Pagar Nusa, pimpinan anak cabang Kecamatan Borobudur. Terima kasih. Wah, sekali lagi saya minta tepuk tangannya dong untuk adik-adik kita Pagar Nusa Borobudur. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, karena di sini sudah ada Kang Mas RC. Jadi Mas Pai nanti ngobrolnya dilanjut Siap. sama Mas RC nggih. Iya. Monggo Mas RC. Monggo Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik berkat Nggih. berdoa jenengan. Sekarang dan teman-teman. kesibukan sehari-hari apa? Selain di masih Pagar Nusa? Umar Bakri ya. Yo, terima kasih. Nggih. Mungkin sedikit cerita tadi sudah ada di di depan ada perform Pagar Nusa. Kita mau korek-korek dulu ini Boleh, tentang enggak? biodata panjenengan. Oh, Nah, mantap. terkait yang pertama perjalanan di dunia pendidikan. Ngoten. Ya, mungkin jenengan bisa cerita dari awal bersekolahnya di mana, kemudian Oh, gitu. kami baca di pamfletnya adalah sarjana teknik seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak pemirsa. Sebelum dan sudahnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifai. Asal atau rumah dari Tanjung Sari. Nama bapak saya Bapak Ali Komari, ibu saya Ibu Siti. Wah, komplit Nggih. nih. Kebetulan saya
baru mempunyai 1 istri, namanya Ibu Dewi. Baru 2 anak, nggih, perempuan dan laki-laki. Kalau pendidikan SD Tanjung Sari, terus melanjutkan mondok di Lirboyo Kediri. Selanjutnya setelah dari pondok saya di Jogja teknik kimia UII. Jadi nggak nyambung Mas. Saya itu teknik kimia kok ajare silat. Nah itu sing marai bingung. Gitu. Terus terkait panjenengan kenal dengan dunia persilatan itu bagaimana Pak Rifai? Menurut dari pendidikan saya di Lirboyo itu kan terkenal dengan Gus Maksum. Di sanalah Pagar Nusa itu berdiri. Nah secara tidak langsung kami ada kedekatan emosional dengan beliau. Sering kami juga didukani lan sak piturute. Akhirnya tidak semua santri itu berpagar Nusa, tapi nek misalkan itu yang dari Lirboyo, kone Pagar Nusa itu harus melekat. Bagian dari pondok juga. Terus terkait itu sejarah. Sejarah Pagar Nusa sendiri itu seperti apa sih? Kalau Pagar Nusa itu aslinya itu perguruan silat yang mana itu sudah lama. Terus kalau yang ada di Magelang itu pernah saya sowan seorang kiai bahwasanya sebenarnya pencak silat di Jawa, terutama Jawa Tengah, Jogja sampai Solo itu aslinya ada, cuma namanya pencak Jowo. Pencak Jowo dan tidak boleh ada namanya karena ada namanya hubungan dengan organisasi yang nyuwun sewu latar belakang pengurusnya pendekar rentan pecah. Akhirnya tanpa nama, tapi kalau diselaraskan podo kabeh. Nah, kalau yang dari Lirboyo itu aslinya itu aplikasi dari beberapa perguruan si pencak silat. Terus akhirnya Pagar Nusa, tahu artinya nggih Pagar Nusa nggih? Pagar Nahdlatul Ulama dan Bangsa. Berdiri tahun 1986, tepatnya di Lirboyo Kediri dengan guru besarnya beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Maksum Jauhari sebagai muasis atau pendirinya dengan mendatangkan berbagai pendekar-pendekar seluruh Jawa, termasuk yang banyak dari Surabaya, Jember, Pasuruan, Madiun. Kalau yang dari Jawa Tengah memiliki ada, yang dari Magelang juga ada, Cirebon sama Indramayu, Subang. Baik sahabat NU, ditunggu atensinya juga di kolom komentar. Bantu saya ngorek-ngorek informasi, bantu saya membuat suatu pertanyaan untuk beliau Pak Rifai. Dan yang selanjutnya Pak Rifai tadi disampaikan tidak ada batasan usia terkait masuknya Pagar Nusa. Nah terkait itu tadi disampaikan ada yang istilahnya silat yang untuk SD, SMP, itu maksudnya seperti apa guys? Saya sendiri memang belum begitu paham dengan Pagar Nusa sebenarnya. Setiap tingkatan itu setiap ada tahapannya. Jadi kalau yang MI MI itu ada SDA, SDB, itu senamnya, tapi setiap gerakan itu mempunyai arti dan makna. Tolong misalkan kayak gini, berdoa hanya kepada Allah, kita meminta lansak piturute. Terus ada keselarasan dalam gerak dan tubuh. Terus di situ kita juga masukkan nilai-nilai aswajanya. Jadi kalau yang sudah masuk Pagar Nusa itu karena fisiknya itu sudah terlatih siap hari capek, itu malah saya juga sebagai guru dalam artian guru yang di formal, itu anak-anak yang ikut pelatihan kami itu mempunyai daya ingat yang tinggi karena setiap fisik itu diselaraskan dengan gerakan, harus konsentrasi, dan untuk akademisnya anak-anak yang ikut dalam Pagar Nusa lebih sedikit tinggi daripada yang tidak ikut ekstrakurikuler. Jadi ada stepnya nanti SMP apa, SMA apa, perguruan tinggi apa gitu. Terus jadi terkait, mohon maaf saya potong, terkait nanti menjadi pelatih dan atau tadi sempat
ada panjenengan menyampaikan asisten pelatih itu seperti apa nggih? Apakah ada ujian-ujian tertentu seperti Ada, nggih. Itu sangat berat sekali nggih. Dalam artian harus melalui berbagai tahap. Nggih. Untuk sabuk itu namanya UKT. UKT. Nggih, UKT ujian kenaikan tingkat. Tingkat Nggih. 1 nanti dapat sabuk itu sendiri. Nggih. Yang kedua nanti sabuk semuanya seragam tetap hijau tapi ada peletnya kuning. Terus yang ketiga nanti ada UKT dengan mengambil plat merah atau pelet merah. Terus Nggih. setelah itu nanti ada sabuk untuk khusus pelatih. Itu Nggih, melalui nggih. 4 tahapan biasanya dilakukan di malam hari. Alhamdulillah Borobudur belum pernah. Oh, Tapi belum, dalam nggih. waktu dekat ini Maret anak-anak yang sudah ikut latihan di sini mau saya ikutkan di di Bandungan. Bandungan, Ya, nggih. sekitar tanggal Maret pertengahan tanggal 17. Nggih. Itu tingkat yang istilahnya yang menjadi juri atau istilahnya yang nanti ini lolos ini tidak itu dari tingkatan yang di atasnya dari pimpinan cabang Nggih, seperti iya, gitu, iya. nggih. Jadi dari pimpinan cabang itu ada kepanitiaan yang mana harus ada iki layak, iki enggak, iki kalau misalkan tidak lolos itu jarang nggih. Tetap lolos tapi kadang bersyarat. Nggih. Iki kudu baleni, iki kurang ikine lan biasanya seperti itu, di nggih. pengetahuan umumnya. Nggih. Karena di situ nanti ada keaswajaan tesnya itu Nggih. tidak cuma fisik tok. Jadi ada tes aswaja. Jadi Oh, kalau nggih. yang di Ma'arif sudah familiar. Nggih. Saya kira ketika mau menjadi pelatih harus katakanlah bisa mecahkan batu bata tumpuk 10 bril seperti itu. Ternyata Bisa jadi, iya. salah Nggih, satunya seperti iya, itu, tapi nggih. juga di sisi fisiknya juga di aswajanya juga Iya, digembleng. iya. Ya. Terkait tadi juga dari perform yang ada di outdoor tadi, Iya. itu kan istilahnya ada beberapa adegan-adegan yang memang khusus untuk profesional. Iya. Nah, menurut ini, apakah ada dari orang tua Nggih. yang intinya ngudorosa kepenjenengan Nggih. terkait Iya. itu performanya Dulu seperti itu? pernah ada karena anaknya sakit. Nggih. Karenanya anaknya sakit. Terus tapi setelah itu dari antara yang ada sama yang malah bangga, Pak apa anakku mbok iseni apa kok iso kuat kaya ngono kuwi. Ngoten niku lah. nggih, Itu banyak yang istilahipun Mendukung. napa nggih malah mendukung gitu. Ini besok lagi nek di rumah dipakai bata sudah nggak mempan, boleh pakai besi Pak, boleh neng besinya kudu saka nggon kula saya bilang. Oh, gitu, nggih, ya. nggih. Terus apa itu namanya yang tidak itu karena tidak kuat itu bukan karena memang prosesnya bukan, tapi karena anaknya yang leda-lede. Kadang sambil gitu guyon gitu. Tidak Tadi ada fokus. yang waktu pas tak prol gitu belajar itu keluar anginnya dadi guyu ngekek-ngekek itu. Nah, itu yang nggak jadi, makanya Nggih. saya sortir hanya yang Nggih. yang kuat saja Nggih, gitu. nggih, untuk nggih, perform. nggih. Dan ini tidak tiap hari hanya untuk kalau misalkan ada perform kayak iya. gitu. nggih. Memang ketika kita melihat perform yang dari Paganusa itu identik dengan itu perform yang istilahnya harus ada bimbingan dari Teknis, profesional. iya, seperti nggih, itu, nggih, seperti itu. nggih. Kemudian apakah di Kabupaten Magelang ini ada kejuaraan pencak silat yang pernah diikuti atau memang katakanlah kejuaraan nasional atau apa yang Ya. pernah diikuti? Kalau sampai nasional belum, tapi kalau tingkat daerah atau wilayah antar kabupaten Nggih. sering. Oh. Terutama kami sering mengirimkan delegasi yang dari SMK Ma'arif Borobudur. Nggih. Itu sering sekali dan piala nggih sudah banyak yang dari Oh, Paganusa. dari Paganusa, Terus kerjur Popda yang di Kat Magelang Nggih. antar perguruan kita juga sering Nggih, nggih, karena Paganusa semakin lama akan semakin gede nggih. Nggih, nggih, nggih. Karena satu-satunya seni pencak silat yang ada wadahnya Nggih, yaitu betul. MI Ma'arif. Kalau yang lainnya kan don dilindungi NO meneh. Betul, Nah, betul, kita betul. juga bangga, kita Betul, juga pede gitu loh. Aku Nggih, ki napa-napa iki soldier of ulama gitu kan. Betul, betul, Nah, itu betul. kan termasuk nanti misalkan anak-anak yang kecil cowok-cowok itu jadi ikut di Klatar Bangser misalkan pun biasa kayak begitu. nggih, nggih, nggih. Jadi wis tangguh lah. Nggih, betul, betul. Enggak zaman. Nah itu untuk yang Popda. Terus sebentar lagi dalam bulan Februari ini akhir kita juga akan mengadakan lomba pencak silat tapi virtual.
Jadi Pencak cuma silat. seni wiraloka Nggih, menghafalkan SDA-SDB dengan durasi waktu 4 menit masing-masing anak untuk mengirimkan video dengan biaya 50.000 oleh pimpinan cabang. Pimpinan cabang, Kebetulan nggih, kemarin hari malam Senin saya ikut rapat di sana sama beliau Ketua Umum Kiai Haji Yen Mohson dari Besaran Kalianggrek. Nggih. Kita sapa pemirsa yang ada di media online Facebook NU Borobudur nggih. Di sini ada Arif Setiadi. Mungkin ini muridnya panjenengan, Pak Guru seperti itu. Ya. Nyimak Gus. Terus ada Pagar Nusa Muntilan. La ghaliba ila billah. Nggih. Itu apa itu? Itu tiada pertolongan selain izin Allah. Itu apakah memang salah satu tagline yang ada di Pagar Nusa atau seperti apa? Ada, itu yang ada di logonya di sini. Oh, Yang ada di jen. logo Pagar Nusa itu ada. Ini salah satu podcaster yang kurang pengalaman tentang Pagar Nusa jadi banyak tanya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Malah yang jadi yang enggak tahu jadi tambah ngerti gitu. Ya, ini ada Ansor juga ikut nyimak acara yang keren sahabat. Nggih. Tadi sempat disinggung tentang MI Ma'arif dan sebagainya yang ingin kami tanyakan, Pak Fai. Apakah di setiap LP Ma'arif yang ada di Kecamatan Borobudur itu sudah istilahnya Pagar Nusa ini menjadi ekstrakurikuler? Ya. Sebenarnya kami tidak ingin itu istilah Jawane itu legan golek momongan gitu ya. Kalau kami dipanggil kami siap. Dan sampai saat ini 5 yang sudah mengikuti dari 14 MI Ma'arif itu 5 itu yang paling pertama utama di tempatnya Pak Ketua, Pak Lasto itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Bahkan anak-anaknya sudah sampai SMP sudah. Nah itu sebenarnya instruksi ini itu sudah ada mulai 2015 atau 2016 sekitar itu dari LP Ma'arif cabang Kabupaten Magelang menginstruksikan kepada seluruh Ma'arif yang ada di Kabupaten Magelang untuk pencak silatnya pakai Pagar Nusa. Nah, itu tergantung sikap masing-masing dari mempunyai kearifan lokal, ada yang ditindaklanjuti seperti tempat-tempat yang sudah pelatihan dengan saya pada saat ini, dan pelatihan Pagar Nusa tidak harus dengan saya kok, banyak yang lain. Misalkan saya nggak bisa pun bisa ambil yang dari luar, monggo. Itu tidak harus saya. Tapi mungkin nanti harus ada koordinasi dengan pimpinan anak cabang. Oh ya, sedikit. Itu ya tadi yang di yang di flyer itu saya tertulis Ketua Pagar Nusa gitu nggih. Itu sebenarnya beliaunya Bapak Lasto. Pak Lasto. Saya sebagai yang dereke beliau saja. Kemungkinan berhubung luweh tua kula aja beliau nyurung-nyurung kula. Siap. Oh, nggih. Kemudian terkait tadi ada instruksi dari pimpinan cabang, pimpinan cabang terkait instruksi terkait itu pembantu pencak silat yang ada di LP Ma'arif harus Pagar Nusa. Itu apa sih sebenarnya kendala yang ada terkait pengembangan Pagar Nusa di Kecamatan Borobudur? Mungkin itu pertanyaan mungkin tidak untuk saya nggih. Itu saya itu selalu siap. Saya dipanggil saya siap. Kalau misalkan untuk kendala ngopo kok ora pakai Pagar Nusa itu masing-masing sekolah mungkin mempunyai sendiri. Untuk kepengurusan beliau Bapak Lasto itu seluruh kelengkapan pengurus itu kemarin seluruh MI Ma'arif itu masing-masing mendelegasikan satu untuk menjadi pengurus. Nah itu makanya biar koordinasinya gampang. Siap. Menarik sekali sahabat NU semuanya. Kita sapa lagi, kita tunggu atensinya juga di media NU Borobudur, di Facebook NU Borobudur. Di sini Fatayat NU Ranting Bandungan, ada emoticon lope-lope ini. Ternyata tidak hanya di NU Borobudur saja yang menonton kegiatan hari ini. Ada NU dari Bandungan, tadi ada Ansor di Jogo. Salam sahabat ya. Baik Pak Fai, ini kita terbatas waktu. Pesan panjenengan terhadap warga NU terkait pengembangan Pagar Nusa dan juga harapan kepada MBCNU Kecamatan Borobudur terkait perkembangan Pagar Nusa juga. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti podcast pada hari-hari ini.
Pirembegan migunani bersama saya Muhammad Rifai dari pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Borobudur. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas support segalanya dari semua pihak yang telah mendukung acara ini bisa terselenggara, terlebih kepada tim MBCNU LTN, juga kepada Bapak Lasto selaku Ketua PAC, yang mana nanti mau minta dukungan doa atau tambah doa, yaitu kepengurusan yang baru dibentuk, yang insya Allah segera mungkin mau. Bapak Lasto silakan. Gak apa-apa. Segera mungkin mau melakukan pelantikan. Pelantikan. Mungkin nanti bisa koordinasi. Nah, ini adalah untuk pembimbing struktur organisasi pimpinan anak cabang Pagar Nusa Kecamatan Borobudur periode 21-26. Pembimbing dari pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Magelang, pembina itu dari Dewan Suriah MBCNU, yaitu Mbah Kiai Mursidi, Mbah Kiai Muslih, Mbah Kiai Moh As'ari Tok Songo, Mbah Kiai Abdullah Ubaidi. Pembina teknis dari MBCNU Sanfidiyah, yaitu Bapak Kiai Misbarul Huda, Bapak Kiai Izzuddin Soleh, Bapak Mu'alif Parmo, Bapak Kastolani. Lajeng dewan hostnya itu ada Bapak Hamdani Mahfud, Bapak Herno, terus dewan pendekar saya sendiri, Bapak Murtado, Bapak Ajis Nurholis, pelatih ada Raffi, Apuput, Rina Agustin dan Mukorobin, asisten pelatih Mas Nur Rohmat, Ketua 1 Pak Lasto, Wakil Ketua Pak Fathur Rahman dari Ngargogondo, Sekretaris 1 Bapak Eko Saputro. Bapak Eko Saputro ini pengurus Guru MI Ma'arif Tanjung Sari yang beralamat di Karanganyar. Itu dulu juga pendekar yang aslinya dari Ponorogo. Sekretaris 2 dibantu oleh Pak Primbang Setio. Nah, terus bendahara Bapak Nurholik. Sedangkan untuk bidang mental, spiritual dan kerohanian Bapak Sun Haji, tepang nggih Pak Sun Haji. Terus Bapak Didik Mukhlasin. Lajeng bidang olahraga seni bela diri Pak Fatoni dari MI Karangan Pak Fatoni MI Ngadiharjo. Bidang pengembangan dan prestasi Bapak Mahfud Mufid dan Pak Yudika. Bidang pengkaderan dan padepokan Bapak Warsito, Bapak Pratikno. Bidang organisasi keanggotaan Sri Handayani Dini Ma'arifah. Komunikasi dan penguatan jaringan Faizatun Nikmah. Terus bidang ketabiban dan pengobatan alternatif Bapak Najmuddin dan Bapak Sulasman. Ini insya Allah besok dalam waktu dekat mau mengadakan konferensi. Nanti manut dari panitia mau bagaimana konsepnya. Yang jelas intinya dari kami selaku PAC mohon dukungan lahir batin doa. Pagar Nusa insya Allah tahun depan akan lebih ngeremboko lagi. Karena banyak hal-hal yang link sifatnya di kepemerintahan biar nanti bisa kita bersinergi. Kami sebagai istilahin pejuang NU militan itu siap untuk menjalankan apapun yang didawuhkan dari para sesepuh, terutama dari Suriah Tanfidiyah. Di saat nanti kami harus mundi dawuh apa dari teman-teman itu nanti siap dengan dukungan, dalam artian kami bisa kerjasama biar nanti kami itu walaupun Banom anyar sekali lagi Banom pasca Muktamar 2015 di di Jombang itu Pagar Nusa selain ISNU Ikatan Sarjana juga JKH Jamiah Qura wal Hufat itu Banom, bukan lagi lembaga. Nah, itu nanti bisa kita bersinergi di saat ada apapun kami harus diberi tugas. Insya Allah demi NU kami siap lahir batin biar nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dukungannya untuk UMM di MBC di PAC Borobudur mbok pilih nanti dari teman-teman misalkan dari IPNU atau IPP dari ranting sekalipun kalau misalkan mau mengadakan pelatihan Pagar Nusa bila hubungi Pak Lasto atau bisa ke saya dari Angsor pun monggo mau di tempat di mana insya Allah nanti istilah pun kita olahraga lah mboten sah istilah golek kejadukan nggak usah mboten niku wis urung mangsane kalau anak-anak mungkin
kita butuh support biar nanti ben ora melenceng itu bagaimana untuk akidahnya. Betul. Dan untuk doa-doa anak-anak itu belum saya kasih sing jaduk-jaduk sing isi-isi. Karena saya nggak yakin anak itu sesuk misalnya SMP itu nang SMP Ma'arif atau SMA neng nek melenceng kados wing disi sing badi mriko. Betul, makanya anak-anak itu lebih kepada physically dulu. Setelah itu nanti kalau misalkan sudah ada UKT, saya bisa jamin iki engko aswajane udah kuat. Begitu mungkin para pemirsa dari kami. Banyak kekurangan, kalau kelebihannya sama sekali tidak ada. Sangat banyak kekurangan dari kami. Sekali lagi kami di sini hanya mendidawuh untuk menampilkan niki lho Bapak Ibu, para ibu-ibu muslimat Fatayat, lari-lari panjenengan monggo pun dukung, lari-lari panjenengan monggo pun nderekaken wonten ing pencak silat ingkang pun naungi kalian Nahdlatul Ulama. Semoga insya Allah berkan manfaat dunia dumugi akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Mungkin gitu aja. Terima kasih sekali Pak Fai sudah kersa rawuh wonten studio 1 gedung utama MBCNU Kecamatan Borobudur. Demikian perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita korek selain dibakar Nusa oleh Pak Rifai. Kemungkinan kita rawuhkan lagi dengan tema-tema yang berbeda ya Pak Fai. Baik, dari kami banyak kesalahan tentunya kami juga mohon maaf. Jangan lupa tetap cuci tangan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Nusa, merdeka bangsa. Bangga Nusa, benteng ulama. Lahir dari dalam ulama, utama bangsa dan negara. Gerakan langkah kita sempurna, budi pekerti jiwa yang suci.